Oke, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, Bu. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kita akan mengabsen dulu. Yang pertama, Murni Atika, Hadir, Bu. Rosnilawati. Hadir, Bu. Oke, baik. Eh, Langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, tadi pengabsenan sudah, kemudian membaca doa juga sudah. Materi kita pada hari ini tentang akhlak terpuji. Sebelumnya kan Ibu udah menjelaskan tentang pengertian akhlak. Akhlak adalah yang disebut, kalau misalnya kita berbicara tentang akhlak terpuji ini bisa disebut juga dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yang artinya segala macam perilaku atau perbuatan yang baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya kita berbicara akhlak terpuji, apa-apa aja contoh akhlak yang baik? Contohnya jujur, kemudian rendah hati, rendah diri, kan banyak contohnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang akhlak buruk, yang disebut juga dengan akhlak majmumah, yaitu segala macam perilaku atau perbuatan tercela yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Siapa yang tahu akhlak terburuk atau akhlak tercela? Suka bohong, Bu. Nah, berbohong. Lalu, menurut ajaran agama Islam, penentuan baik dan buruk itu harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan Al-Quran dan hadis, dapat kita jumpai berbagai istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula yang mengacu kepada yang buruk. Nah, di antara istilah yang mengacu kepada yang baik, misalnya Hasanah, Toyiban, Khairon, Karimah, Mahmudah, Aziza, dan Al-Abir. Apa sih keutamaan dari akhlak terpuji ini? Nah, keutamaan akhlak terpuji ini disebutkan dalam hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya, wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat ditimbang, atau pada hari kiamat? Abu Dzar menjawab, hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Jadi, kalau sekiranya kita berbuat salah dan kita melakukan hal yang buruk, hendaknya kita lebih mengutamakan banyak diam daripada banyak melakukan hal yang tercela. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, kemudian ada beberapa nih macam akhlak terpuji. Yang pertama husnuzon. Apa pengertian husnuzon? Berbaik. Berbaik apa? Berbaik sangka. Lawan katanya adalah suuzon yang berarti berburuk sangka. Berburuk sangka, Bu. Kalau misalnya husnuzon ini adalah cara pandang seseorang yang melihat segala sesuatu secara positif. Nah, kalau misalnya suudzon, lawan dari husnuzon. Nah, kalau suudzon ini memandang segala sesuatu itu bersifat negatif gitu. Jadi, lebih baik kita memilih husnuzon apa suudzon? Yang mana?
Husnuzon, Bu. Nah, bener. Kita lebih memilih husnuzon daripada suuzon. Kepada anak-anak, kalau misalnya kita sedang dalam perkumpulan ataupun dalam lingkungan masyarakat, jangan terlalu banyak berburuk sangka kepada orang, nggak baik ya. Nah, Ya, Bu. kalau misalnya kita kembali kepada husnuzon, husnuzon secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama husnuzon kepada Allah, ini dapat ditunjukkan dengan sifat seperti apa? Seperti sabar, tawakal, ikhlas dalam menjalani hidup. Kalau misalnya datang musibah, kita harus sabar. Kita berpikir bahwasanya di balik musibah ini pasti ada hikmahnya dan ini semua atas kehendak Allah gitu. Kemudian yang kedua ada husnuzon kepada diri sendiri. Ditunjukkan seperti apa? Seperti kita sikap percaya diri dan optimis dan serta inisiatif. Nah, kalau misalnya kita optimis untuk wisuda di bulan 4 gitu, kita pasti insya Allah akan wisuda di bulan 4 karena kita optimis mencapai target kita gitu sesuai dengan di bulan 4 nanti. Kemudian yang ketiga itu husnuzon kepada, udah berapa tadi? Udah ada 2. Yang ketiga tuh ada husnuzon kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia ini ditunjukkan dengan cara senang, berpikir positif kepada orang lain, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga. Nah, kalau misalnya kita meminjamkan sesuatu kepada teman, terus kita merasa curiga, itu merupakan hal akhlak yang tercela. Jangan kita seperti itu. Kalau misalnya kita sudah percaya kepada teman kita, tentunya berarti kita sudah memberikan kepercayaan penuh kepada si teman. Jangan kita seolah-olah kalau misalnya dia meminjam barang kita nanti dia nggak ngembaliin gitu kan, nggak boleh. Jadi kemudian di sini, kemudian di sini ibu akan menjelaskan tentang tadi sudah macam-macam, sudah pengertian juga. Lalu ibu akan menjelaskan tentang Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya itu bertaubatlah kamu semua kepada Allah hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita sudah berbuat kesalahan dan atau berbuat dosa, Allah adalah zat yang maha pengampun. Kalau misalnya kita sudah suuzon kepada orang, kita senantiasa Allah itu senantiasa memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memohon ampun atas segala dosa yang telah dia perbuat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ini. Kalau misalnya kita sudah berbuat dosa, cepat-cepatlah kita tobat. Jangan pula ketika kita sudah berbuat dosa, malah kita tambah-tambahi dosanya. Maka nanti kita kalau misalnya kita berbuat terus menerus, dosa yang kita lakukan itu akan bertumpuk kan. Jadinya kita nanti akan masuk kepada neraka. Nah, setelah ibu menjelaskan tentang akhlak-akhlak terpuji, di sini ibu akan menjelaskan tentang macam-macam daripada akhlak tercela. Contohnya apa? Seperti ria. Ria ini ria. Nah, ria ini berasal dari bahasa Arab, riaun atau ria yang artinya itu memperlihatkan. Ini sering kali nih kan di masyarakat terjadi, seperti ada dia memiliki kereta baru, ditampakkanlah ke sana sini supaya orang-orang tahu bahwa dia itu sudah membeli kereta baru gitu kan. Jangan ada anak-anak contoh, jangan. Karena itu salah satu perbuatan yang tercela dan itu wajib dihindari. Lalu kemudian ada apa lagi? Kalau misalnya contoh ria dalam hal perbuatan seperti yang ibu katakan tadi, dia memamerkan atau menunjukkan sesuatu gitu. Kalau misalnya di bagian perbuatan, contohnya agar bisa dipuji, dia memperlihatkan ataupun disanjung oleh orang lain, seperti misalkan melakukan ibadah sholat. Itu niatnya dia bukan untuk kepada Allah, tapi dia hanya untuk supaya dipuji. Wah, si ini rajin kali ya sholatnya. Si ini rajin kali ya puasanya. Sekarang ibu tanya, di sini tadi yang sholat subuh siapa?
Saya Bu Berjamaah apa di rumah? di rumah Bu. Di rumah. Pada dasarnya kalau perempuan itu lebih baik di rumah karena banyak mudarat kalau misalnya dia ke masjid. Nah, kesimpulannya Ibu simpulkan di sini. Jadi dapat disimpulkan tadi penjelasan dari Ibu, dalam Islam, dalam agama kita, akhlak itu merupakan hal yang sangat diperhatikan. Betul tidak? Betul kan? Betul Bu. Sehingga dalam Islam itu akhlak terbagi atas dua, ada akhlak terpuji dan akhlak tercela seperti yang Ibu tadi sampaikan. Kalau misalnya kita berbicara tentang akhlak terpuji ini adalah akhlak yang disukai atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan dan diwajibkan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau misalnya akhlak tercela ini adalah akhlak yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi, akhlak terpuji dan akhlak tercela ini begitu banyak. Tetapi pada intinya, niatkan hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai nanti kita ingin melakukan akhlak terpuji, namun dipandang secara Allah itu menjadi akhlak tercela karena perbuatan kita yang tidak sesuai dengan syarat-syarat daripada akhlak terpuji tersebut. Jadi, ada yang ingin lagi ditanyakan dari Ibu tentang penjelasan materi akhlak terpuji? Kalau misalnya ada, bisa kita diskusikan di sini. Ada? Ada yang ingin ditanya Rosnilawati atau Murni Atika atau Si Maulana? Sepertinya mereka diam, tanda sudah paham atau bagaimana ini? Halo. Tidak ada lagi yang ingin ditanya, Murni Atika. Halo Murni Atika. Menghilang. Atau Rosnilawati ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, biar Ibu tutup. Tidak ada lagi? Baik, mungkin mereka ataupun kalian sudah paham terhadap materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini, bisa anak-anak saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Jadi mungkin ini saja yang Ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.